Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa kembali dengan saya Ari Prasetyo di video pembelajaran matematika peminatan. Di video kali ini kita masih membahas bab vektor. Kalau di video sebelumnya kita membahas penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, kali ini kita akan membahas perkalian vektor dengan skalar. Langsung saja, mari kita mulai belajar. Ini pembahasan latihan soal video sebelumnya ya. Silahkan di-pause, kemudian dikoreksi jawaban kemarin sudah benar atau belum. Jika belum, silahkan dikoreksi dan kemudian diperbaiki. Nah, ini materi kita hari ini, operasi perkalian vektor dengan skalar. Jika dipunyai vektor A dan K adalah suatu bilangan real, maka perkalian ditulis dengan K dikali vektor A adalah sebagai berikut. Kita bisa mengerjakannya seperti penjumlahan dan pengurangan, ada secara geometris maupun secara aljabar. Kalau secara geometris, misalkan di sini saya punya vektor A. Kemudian saya ingin kali dengan bilangan 2, berarti menjadi 2A. Berarti ya vektornya ditambah vektornya lagi, ya ini menjadi vektor 2A. Kemudian kalau kita kali dengan sembarang bilangan, yaitu bilangan K, ya berarti kita kalikan sebanyak K. Berarti semakin panjang, sebanyak tergantung K-nya ini bilangannya berapa. Nah, adapun secara aljabar, jika dipunyai vektor A dengan isian XA, YA, ZA, kemudian dikali dengan bilangan K dikali vektor A berarti ya K dikali vektor posisi A-nya ini. Kemudian tinggal K dikali XA menjadi KXA, K dikali YA menjadi KYA, K dikali ZA menjadi KZA. Langsung saja kita ke contoh soal dan pembahasan. Contoh 1, dipunyai vektor A 31 vektor posisi ya, kemudian vektor posisi B min 3 3, tentukan hasil dari 3A ditambah 2B. Sekarang coba kita kerjakan secara aljabar terlebih dahulu. 3A tambah 2B berarti ya 3 dikali vektor A nya ini 31 tambah 2, B nya kita masukkan ini min 3 3. Kemudian kita masukkan ke dalam, 3 kali 3 jadi 9, 3 kali 1 jadi 3, 2 kali min 3 jadi min 6, 2 dikali 3 jadi 6. Kemudian ini tinggal kita jumlah, 9 tambah min 6 jadi jadi 3, 3 tambah 6 jadi 9. Sekarang mari kita tinjau secara geometris. Kita gambar dulu vektor posisi A yaitu 31 di sini ya, 3,1. Kemudian kita gambar juga vektor posisi B min 3,3. Min 3,3. Nah, berarti di sini ya. Selanjutnya karena yang ditanya adalah 3A ditambah 2B, berarti kita akan menggambar A lagi sehingga dia menjadi 3A. Ini kan baru 1A. Berarti kalau dia tadi ke kanan 3 langkah, dari sini 1, 2, 3, kemudian naik 1. Berarti dari sini juga ke kanan 3, 1, 2, 3, naik 1. Maaf. Ke kanan 3, kemudian naik 1, kemudian ke kanan 3 lagi naik 1 ya. Berarti berhenti di sini nih ya. 1, 2, 3, naik 1. Ke kanan lagi 3, 1, 2, 3, naik 1. Sehingga ini menjadi panjangnya menjadi 3A, kemudian dia berhenti di titik 9,3. Selanjutnya 2B. Ini B-nya berarti kita tambah satu lagi. Dia ke kiri 3 langkah, kemudian naik 3 langkah. Berarti ke kirinya kita tambah 3 langkah, ke atas juga 3 langkah sekitar sini. Maka ini adalah panjangnya sudah 2B. Dia berhenti di titik min 6,6. Kemudian tinggal kita jumlahkan ya. Kita pakai aturan jejer genjang saja karena di sini pangkalnya sudah saling ketemu. Kita gambar garis yang sejajar dengan 2B di sini, kemudian yang sejajar dengan 3A di sini, kemudian berpotongan di sini. Kita gambar vektornya. Inilah hasil vektor dari 3A ditambah 2B dan dia berhenti di titik 3,9 ya. 3,9. Hasilnya juga sama dengan ini 39. Soal nomor 1 ini vektornya posisi ya. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua untuk vektor yang sembarang. Di sini ada titik A min 4,1, titik B min 3,3, titik C 2,8 dan titik D 6,7. Tentukan hasil dari 2 CD dikurangi 3 AB. Kalau kita kerjakan secara aljabar dulu, vektor AB itu kan berarti vektor posisi B dikurangi vektor posisi A ya. Berarti B nya adalah min 3,3, A nya min 4,1, kita tulis menjadi min 33 dan min 41. Tinggal kita hitung, min 3 dikurangi min 4 jadi 1, 3 dikurangi 1 jadi 2. Jadi vektor AB itu 1, 2.
Kemudian kita cari vektor CD, yaitu vektor posisi D dikurangi vektor posisi C, berarti adalah 67 dikurangi 28. 6 kurangi 24, 7 kurangi 8 adalah min 1. Selanjutnya kita hitung 2 CD dikurangi 3 AB, berarti jadi 2. CD nya sudah kita hitung di sini tadi 4,-1, kemudian dikurangi 3, AB nya kita ganti 1, 2. Kemudian kita hitung, ini jadi min 2 kali 4 jadi 8, 2 kali min 1 jadi min 2, 3 kali 1 kali jadi 3, 3 kali 2 jadi 6, 8 kurangi 3 jadi 5, min 2 dikurangi 6 jadi min 8. Sekarang mari kita tinjau secara geometris apakah hasilnya juga 5 min 8. Kita gambar dulu vektor AB ya. Dia dimulai dari titik min 4,1 dan min 3,3, berarti di sini vektor AB-nya. Kemudian vektor CD ada di 2,8 dan 6,7, berarti ini vektornya. Selanjutnya 2CD ya. Ini kan berarti kita dari CD ini kan berarti dia turun 1, kemudian ke kanan 1 2 3 4. Berarti turun lagi 1 ke kanan 4. Berarti sekitar sini. Nah, ini adalah 2CD. Dia berhenti di titik 10,6. Kemudian kita gambar 3AB, ini baru 1 AB ya. Berarti ke kanan 1 ke atas 2. Berarti ke kanan 1 ke atas 2, ke kanan 1 ke atas 2. Berarti kira-kira di sini. Ini adalah 3AB dan dia berhenti di titik min 1,7. Sekarang kita operasikan 2CD dikurangi 3AB. Nah, ini kan AB-nya kalau ke sana kan positif ya. Berarti kalau dikurangi kan berarti jadi dibalik. Berarti kita gambar kebalikan dari vektor 3AB. Ya ini. Kalau kita gambar jadi ini min 3AB. Kalau gambarnya susah, kita ceknya dari sini ya. Ini kan dia dari pangkal, dia kan ke kanan 3 langkah. 1 2 3. Kemudian naik 1 2 3 4 5 6. Berarti dibalik. Kalau yang tadi dia ke kanan 3 langkah, berarti dari sini ke kiri 3 langkah. 1 2 3. Kemudian kalau dia tadi naik 6, dia jadi turun 6. 1 2 3 4 5 6. Sehingga titik akhirnya berhenti di 7,0. Ini saya kasih nama B aksen. Sehingga dari C ke B aksen inilah hasil penjumlahan 2CD ditambah min 3AB atau 2CD dikurangi 3AB. Sekarang kita cek hasilnya kan CB aksen ya. CB aksen itu berarti vektor posisi B aksen dikurangi vektor posisi C. Berarti B aksennya 70, C nya adalah 28, 7 dikurangi 2 jadi 5, 0 dikurangi 8 jadi min 8. Hasilnya juga sama. Nah, ini soal yang ketiga. Ini ada di ruang dimensi 3. Kalau soalnya yang di ruang dimensi 3 seperti ini tidak usah digambar karena mungkin akan kesulitan. Jadi kita kerjakan secara aljabar saja. Di sini yang ditanya adalah 5PQ ditambah 2RS. Kita cari dulu vektor PQ-nya. Dia adalah vektor posisi Q dikurangi vektor posisi P. Q-nya di sini 657, P-nya adalah 42 min 3. Kita hitung hasilnya menjadi 2 3 10. Kemudian kita hitung vektor RS, berarti dia adalah vektor posisi S dikurangi vektor posisi R. S-nya adalah 311, R-nya adalah 4 min 2 6. Kita hitung menjadi min 1 3 min 5. Kemudian yang ditanya adalah 5PQ ditambah 2RS. Berarti menjadi 5, PQ-nya sudah kita hitung, ini 2 3 10. Kemudian 2RS, 2 RS-nya sudah kita hitung, min 1 3 min 5. Ini kita kali ke dalam. Berarti 5 kali 2 10, 5 kali 3 15, 5 kali 10 50. Ini 2 kali min 1 min 2, 2 kali 3 6, 2 kali min 5 min 10. Sehingga ini menjadi 10 tambah min 2 jadi 8, 15 tambah 6 21, 50 tambah min 10 jadi 40. Nah, itu tadi materi kita untuk perkalian vektor dengan skalar. Sekarang kalian coba latihan soal ini ya, dikerjakan sakpol kemampuannya, dikerjakan secara geometris dan juga aljabar. Demikian pembahasan materi kita pada hari ini. Nantikan pembahasan materi terkait matematika dan matematika peminatan di video-video berikutnya. Kunjungi juga channel saya untuk mencari materi-materi yang sudah tersedia. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar video ini lebih bermanfaat. Sampai jumpa lagi, saya Ari Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.